Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Saya sendiri Septian Ariandi, terus Winda Sari, Eviliana, dan Rina. Oke, langsung saja agar kita tidak bertele-tele, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama dengan saya sendiri, yaitu definisi pendidikan. Di sini ada lima pandangan, yaitu dari KBBI, terus ada Muhyiddin Syah 2010, terus ada John Stuart Mill, filosofi Inggris, dan Plato. Oke, kita langsung masuk yang pertama, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan pembuatan mendidik. Menurut KBBI, pendidikan itu adalah sebuah proses di mana proses tersebut dapat mengubah sikap dan tata laku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia dengan melakukan pengajaran dan pelatihan, yaitu dengan melihat proses, cara, dan pembuatan mendidik. Terus yang kedua, menurut Muhyiddin Syah 2010, pendidikan berasal dari kata didik. Lalu kata ini mendapat awalan sehingga menjadi mendidik. Artinya memelihara dan memberi latihan. Di sini jelas ya bahwa mendidik itu adalah memelihara dan memberi latihan. Oke, lanjut, itu ada menurut John Stuart Mill, filosofi Inggris, yaitu dia mencetuskan pada 1806 sampai 1873. Pendidikan itu orang lain untuk dia, itu seperti guru mengerjakan sesuatu untuk dia gitu, untuk siswa, dengan tujuan agar dia dapat menuju tingkat kesempurnaan, seperti itu. Oke, terus ada menurut Plato. Menurut Plato, pendidikan adalah sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaan. Nah, jadi menurut Plato nih kurang lebih sama dengan John Stuart. Tapi di sini Plato menjelaskan bahwa pendidikan adalah sesuatu yang dapat membantu perkembangan. Nah, jadi di sini ada kata perkembangan individu dan dari jasmani dan akal. Nah, di sini Plato menjelaskan bahwa pendidikan yaitu adalah mempunyai peran membantu perkembangan individu. Nah, membantu perkembangan individu yaitu jasmani dan akal. Nah, sehingga dia juga mengatakan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaan, seperti John Stuart juga ya, sama. Jadi di sini saya juga menarik kesimpulan sendiri bahwa pendidikan adalah sebuah proses belajar mengajar oleh seseorang, yang sudah saya katakan tadi. Berarti menurut seluruh menurut definisi tadi, bahwa pendidikan itu
adalah proses belajar mengajar yang seperti dikatakan semuanya. Itu sudah termasuk ya. Nah, jadi saya jelaskan lagi, pendidikan adalah sebuah proses belajar mengajar oleh seseorang yang dapat membantu perkembangan jasmani dan akal melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ya, mungkin sekian dari presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, saya Winda Sari akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Nah, fungsi pendidikan nasional ini, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa. Nah, yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berakhlak mulia, sehat, kreatif, dan mandiri. Nah, selanjutnya tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional yang pertama ini menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, apalagi dalam Pancasila yang merupakan dasar negara. Itu dalam sila pertama berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, dalam hal ini pendidikan nasional harus mengedepankan pendidikan agama. Nah, selanjutnya yang kedua, menjadi manusia yang berakhlak mulia. Tujuan pendidikan nasional yang kedua ini itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Setiap individu memiliki sifat yang berbeda dan perbedaan ini berpotensi menimbulkan konflik antar individu. Nah, oleh karena itu berakhlak mulia adalah salah satu solusi untuk menghindari konflik antar individu. Membentuk manusia yang berakhlak mulia harus diterapkan pada pendidikan, dari pendidikan yang terendah hingga tertinggi. Nah, selanjutnya menjadi manusia yang cakap. Hal ini sangat penting sebagai tolak ukur kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Nah, cakap dalam menulis dan baca merupakan keharusan peserta didik. Kedua kemampuan ini tentunya dapat membuat seseorang memahami dan dapat menyampaikan apa yang dipelajarinya. Selanjutnya, menjadi manusia yang kreatif. Nah, tujuan pendidikan ini harus diterapkan untuk menjadikan peserta didik memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan membantu orang lain. Nah, tentunya juga diharapkan seseorang dapat berkontribusi dalam memberikan solusi untuk berbagai masalah yang ada pada bangsa. Nah, kreativitas dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan, misalnya dengan memberikan pembelajaran yang menarik, misalkan diskusi kelompok maupun presentasi. Selanjutnya, menjadi manusia yang mandiri. Nah, jadi mandiri adalah keadaan di mana seseorang individu dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Nah, kemandirian ini dapat kita harapkan pada peserta didik.
Nah, sini peserta didik mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain, sehingga nantinya jika dalam keadaan terdesak, peserta didik mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, selanjutnya menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, tujuan pendidikan selanjutnya adalah menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini bentuk pemerintah negara kita adalah demokrasi. Nah, dalam kehidupan berdemokrasi perlu adanya batasan yang membatasi kebebasan individu dalam bernegara, sehingga pada tujuan pendidikan ini demokratis disandingkan dengan bertanggung jawab agar terciptanya kehidupan demokratis yang sesuai dengan prinsip dasar demokratis. Nah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen pendidikan. Nah, dalam komponen pendidikan itu ada tujuan pendidikan, peserta didik, pendidikan, interaksi guru, orang dewasa, dan orang tua. Nah, tujuan pendidikan. Tingkah laku manusia secara tidak sadar maupun sadar tentu berarah pada tujuan. Demikian juga halnya tingkah laku manusia yang bersifat dan bernilai pendidikan. Nah, selanjutnya peserta didik. Perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Nah, selanjutnya pendidikan. Salah satu komponen pendidikan yang sangat penting adalah pendidikan. Terdapat berbagai jenis pendidikan dalam konsep pendidikan sebagai gejala pendidikan. Nah, selanjutnya interaksi guru. Proses pendidikan bisa terjadi apabila terdapat interaksi antara guru dan siswanya. Guru sebagai pendidik sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat tugas dari orang tua untuk melaksanakan pendidikan. Nah, selanjutnya orang dewasa. Orang dewasa sebagai pendidik dilandasi oleh sifat-sifat umum kepribadian orang dewasa. Selanjutnya orang tua. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidik yang kodrasi di dalam lingkungan keluarga. Artinya orang tua sebagai pendidik utama dan yang pertama dalam kasih sayang keluarganya. Cukup sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menyampaikan hubungan antar masing-masing komponen pendidikan. Di sini ada beberapa macam komponen pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Nah, ini tujuan pendidikan sangat berkaitan dengan yang lainnya. Karena kenapa? Ketika peserta didik, pendidik, lingkungan, alat, metode, isi itu persyaratannya terpenuhi, maka tujuan pendidikan itu juga berlangsung atau juga tercapai berhasil dengan baik. Nah, di sini ada peserta didik. Peserta didik juga ini sangat berkaitan dengan yang lainnya. Karena kenapa? Peserta didik ini terjadinya proses pembelajaran karena adanya peserta didik. Kemudian pendidik. Nah, pendidik ini sangat penting dalam proses pendidikan, dalam proses pembelajaran. Karena kenapa? Nah, pendidik ini yang menyampaikan materi atau isi, juga yang menyampaikan atau membuat metode-metode kepada peserta didik sehingga dalam proses pembelajaran itu tercapai dengan baik, sehingga tujuannya juga baik.
Kemudian lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan ini juga sangat penting karena kenapa? Nah, ketika proses pembelajaran lingkungannya tidak nyaman, maka peserta didik juga tidak merasa nyaman. Kemudian materi yang disampaikan juga tidak maksimal, sehingga pendidik juga merasa kesusahan karena ketidaknyamanan di antara yang lainnya di lingkungan ini. Kemudian yaitu alat. Nah, alat ini juga sangat berguna karena kenapa? Alat ini juga memfasilitasi membantu dalam proses pembelajaran seperti LCD, laptop ataupun yang lainnya, sehingga dalam proses pembelajaran juga lancar. Nah, kemudian metode pendidikan. Nah, metode pendidikan ini juga sangat penting karena kenapa? Dalam proses pembelajaran pendidik ini harus menyampaikan metode-metode pendidikan kepada peserta didik, sehingga dalam menyampaikan suatu materi itu juga berlanjut atau lancar, sehingga dalam tujuan pendidik itu tercapai. Kemudian ada isi. Nah, isi materi ini juga sangat penting karena terjadinya proses pembelajaran itu karena adanya informasi atau materi-materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Nah, isi juga ini harus memerlukan alat, metode, maupun lingkungan yang baik, sehingga dalam semuanya ini memiliki tujuan berhasil atau tidaknya suatu tujuan pendidikan itu ketika beberapa komponen itu tercapai atau berlangsung dengan baik. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih.